Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sulistiono MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan Sastra Anak SDMI. Yang saya hormati teman-teman sekalian yang sudah ikut join pada pagi menjelang siang ini. Pada kali ini, kelompok kami telah mengemban amanah menjadi kelompok satu yang mengerjakan semua ini sangat urgent. Langsung saja kita akan memulai presentasi kami. Adapun anggota kelompok dari kelompok satu yaitu saya sendiri sebagai moderator Beni Irawansyah. Anggota lainnya ada Yani Lindasari dan Faradila Setia. Materi yang pertama yaitu pengertian hakikat sastra. Kepada presentator dipersilahkan. Baik, yaitu selanjutnya materi pengertian hakikat sastra. Menurut Theo pada 2013, kata sastra dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu akar kata asas dalam kata kerja turunan berarti mengarahkan, mengejar, memberi petunjuk atau instruksi. Akhiran tra biasanya menunjukkan alat sarana, oleh karena itu sastra dapat berupa alat untuk mengajar, buku petunjuk atau buku instruksi, atau juga bisa disebut pengajaran. Menurut Willek dan Warren pada 2014 menyatakan bahwa sastra adalah suatu kegiatan kreatif sebuah karya seni. Sementara itu, menurut Semi, pada tahun 1988 menyatakan bahwa kata sastra atau kesustraan dapat ditemui dalam berbagai pemakaian yang berbeda-beda. Hal ini menandakan bahwa sastra bukanlah suatu hal yang sederhana. Next. Menurut Fenani pada tahun 2000 mengatakan bahwa suatu teks dapat digolongkan menjadi teks sastra apabila di dalamnya mengandung nilai estetik. Lebih lanjut, Fenani mengatakan bahwa secara mendasar suatu teks sastra setidaknya mengandung 3 aspek utama, yaitu decode atau memberikan sesuatu kepada pembaca, delekter atau memberikan kenikmatan melalui unsur estetik, dan ketiga yaitu mover atau mengarahkan kreativitas pembaca. Next. Perioderisasi sastra di Indonesia. Secara umum, periode perkembangan sastra di Indonesia dibagi atas sastra Indonesia lama atau klasik. Adalah sastra yang berkembang sebelum ada pengaruh dari kebudayaan luar, khususnya kebudayaan barat. Sastra Indonesia lama diperkirakan lahir pada tahun 1500 sampai abad ke-19. Adapun sastra Indonesia modern, kaya sastra yang berkembang setelah ada pengaruh budaya barat pada abad ke-20. Perioderisasi sastra menurut H.P. Jassin. A. Sastra Melayu lama. Perioderisasi sastra adalah penggolongan sastra berdasarkan perkembangan waktu dari awal kemunculan sampai dengan perkembangannya. Selain berdasarkan tahun kemunculan, juga berdasarkan ciri-ciri sastra yang dikaitkan dengan situasi sosial serta pandangan dan pemikiran pengarang terhadap masalah yang dijadikan objek karya kreativitasnya. Pada masa ini, sastra dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu-Buddha dan kebudayaan Islam di Indonesia. Ciri-cirinya yaitu masih menggunakan bahasa Melayu. 2. Cerita berputar istana sentris dan hal-hal tahayul. 3. Anonim masih sangat terikat
dan aturan dan adat istiadat daerah setempat. 4. Masih sangat terikat dengan aturan-aturan dan adat istiadat daerah setempat. Karya sastra yang muncul pada masa ini misalnya Hikayat Hang Tuan, Hikayat Mahabharata, Hikayat 1001 Malam, Cerita Panji, Tajuta Salim, Bustanus Salatin. Selanjutnya, karya sastra Indonesia modern ini muncul pada awal abad ke-20, dipelopori oleh gerakan nasionalis dari perjuangan bangsa Indonesia. Sastra Indonesia modern dibagi menjadi 4, yaitu Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka sendiri yaitu merupakan titik tolak kesusastraan di Indonesia, dilatar belakangi oleh munculnya penerbit Balai Pustaka pada tahun 1917 yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada Angkatan Balai Pustaka sendiri memiliki ciri-ciri, yaitu 1. Menggunakan bahasa Indonesia tapi masih terpengaruh oleh bahasa Melayu. 2. Cerita mengandung unsur adat istiadat dan kawin paksa. 3. Dipengaruhi oleh tradisi lokal dan daerah setempat seputar romantisme. 4. Unsur nasionalisme belum jelas. 5. Bersifat didaktis atau harus memberikan pendidikan budi pekerti. 6. Bertentangan paham antara kaum tua dan kaum muda. 7. Bahasa percakapan dimasukkan antara baca tulisan, puisinya terdiri atas syair dan pantun. Pada angkatan ini, contoh karya sastranya yaitu karya sastra pada zaman ini yaitu Azab atau Sengsara dari Merani Siregar, Siti Nurbaya dari Merah Rusli, Muda Taruna dari Muhammad Kasim, Salapili dari Nur Siti Iskandar, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu Angkatan Pujangga Baru pada Juli tahun 1933. Ini dilatar belakangi oleh majalah sastra Pujangga pada Juli 1933. Selain itu juga sebagai reaksi dari ketatnya sensor di Balai Pustaka, Angkatan Pujangga sendiri baru menginginkan nasionalisme lebih dikobarkan agar bisa menjadi penyemangat rakyat dalam perjuangan kemerdekaan. Sastra Pujangga baru adalah sastra intelektual, nasionalistik, dan elitis menjadi bapak sastra modern Indonesia. Ciri-ciri Angkatan Pujangga yaitu A. Masalah yang diangkat ialah kehidupan modern. Yang B. Yaitu nafas nasionalisme sudah jelas. Yang C. Bahasa yang digunakan adalah kata-kata pujangga atau kata-kata indah dan cenderung romantik. D. Kesamaan dengan Angkatan 20, identis dan didaktis. Yang E. Angkatan ini telah bebas menentukan nasibnya sendiri. Tokoh yang terkenal pada masa ini yaitu Sultan Takdir, Alis Jabana, Amir Hamzah, dan masih banyak lagi. Angkatan 45 lahir dalam suasana lingkungan yang sangat prihatin dan serba keras, yaitu lingkungan fasisme Jepang yang dilanjutkan peperangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selain itu juga dilatar belakangi oleh munculnya respon terhadap Angkatan Pujangga Baru yang cenderung romantik. Ciri-ciri pada karya sastra Angkatan 45 yaitu A. Terbuka, B. Pengaruh unsur sastra asing lebih luas, C. Corak isi lebih realistis dan naturalis, D. Individualisme sastrawan lebih menonjol, dinamis, dan kritis, penghematan kata dalam karya, E. Inspiratif, F. Sinisme, dan sarkasme. Tokoh-tokoh yang terkenal pada masa ini yaitu Khairil Anwar, Idrus Abdad, Kartamaja, dan masih banyak lagi. Angkatan 66 adalah angkatan yang aksi yang
yang dilancarkan para pemuda dan seniman pada tahun 1966 yang memprotes kesewenang-wenangan penguasa dan terbitnya majalah sastra Horizon. Pada masa ini, ciri-cirinya yaitu bercorak perjuangan anti tirani, proses politik, anti kezoliman, dan kebatilan. Yang B, bercorak pembela keadilan. C, mencintai nusa, bangsa, negara, dan persatuan. D, berontak. E, pembelaan terhadap Pancasila. F, protes sosial dan politik. Contoh karya sastranya yaitu pabrik, telegram, stasiun, ziarah, kering, dan masih banyak lagi. Next. Selanjutnya, periodisasi sastra menurut Buyung Saleh adalah jangka panjang atau pendek dalam perkembangan sastra yang menunjukkan ciri khas karya sastra. Periodisasi sastra Indonesia pada umumnya terbagi menjadi yaitu kesusastraan lama, kesusastraan peralihan, dan kesusastraan baru. Pada kesusastraan lama, karya pada kesusastraan lama ini masih berkisar pada cerita yang disampaikan dari mulut ke mulut atau secara lisan. Hasil karya sastranya berupa dongeng, mantra, dan hikayat. Cerita pada masa ini bersifat istana sentris atau mengisahkan kehidupan raja-raja. Sedangkan pada masa peralihan dipropori oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Karya pada peralihan ini telah meninggalkan kebiasaan lama yang bersifat istana sentris, menjadi karya yang lebih realistis. Hasil karya sastra yang terkenal yaitu Hikayat Abdullah. Pada kesusastraan baru, yaitu terbagi menjadi Angkatan Balai Pustaka, Angkatan Pujangga Baru, Angkatan 1945, dan Angkatan 1966 yang telah dijelaskan sebelumnya. Next. Baik, terima kasih kepada presentasi Yeni Lindasari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Periodisasi menurut Nugroho Noto Susanto tidak memberikan ciri-ciri intrinsik karya sastra Indonesia yang ada pada tiap-tiap periode. Ia rupanya mengikuti H.B. Jassin dan Bujung Saleh. Hanya mengenai angkatan 50 dikatakan olehnya bahwa para sastrawan periode 50 jangkauan orientasinya meliputi seluruh dunia. Tak hanya Belanda dan Eropa Barat, penyair dan penulis cerka berguru kepada sastrawan Indonesia sendiri. Mereka berguru puisi pada Khairul Anwar dan Sitor Situmorang. Pengarang prosa berguru kepada Pramudia Anantaur atau Idrus. Unsur-unsur prasajakan dari bahasa-bahasa daerah semakin digali, hingga makin halayak bahasa Indonesia. Tradisi Indonesia menjadi titik tolak. Sifat nasionalisme periode 50 juga dicerminkan oleh tersebarnya pusat-pusat kegiatan ke seluruh wilayah tanah air. Karakteristik masing-masing angkatan. Angkatan 20. Prosesnya menggambarkan. Yang pertama, pertentangan paham antara kaum tua dan kaum muda. Yang kedua, soal kawin paksa, peramaduan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, kebangsaan belum maju ke depan, masih kedaerahan. Selanjutnya ada kelainan dengan sastra Melayu. Kelainannya yang pertama, bahasa percakapan dimasukkan diantaranya baca tulis. Yang kedua, terdapat analisis jiwa. Yang ketiga, cerita bermain pada zaman sekarang. Yang keempat, kebangsawanan, pikiran kontra kebangsawanan darah. Yang kelima,
Pasangan hidup baru kontra moral lama. Puisinya sebagian besar terdiri atas syair dan pantun. 6 bersifat didaktis. Pada angkatan 33. Yang pertama, angkatan ini telah bebas menentukan nasibnya sendiri. Yang kedua, persoalannya ialah menghadapi masyarakat kota dengan masalah-masalah kota. Juga bagaimana menggunakan kebebasan dan bagaimana fungsi kebebasan terhadap masyarakat. Dan pentingnya adalah persoalan kebangunan kebangsaan jadi hasil karya mereka bercorak kebangsaan. Dalam segala keberagaman yang menjadi pengikat mereka adalah ciri-ciri nasional dan kesamaan dengan angkatan 20 tertindus di Aksis. Masa-masa kebangkitan ini yaitu pada periode 20, periode 33, dan periode 42. Dan masa perkembangannya adalah pada periode 45 dan periode 50. Selanjutnya akan saya alihkan ke presentasi selanjutnya. Menurut Umar Yunus, sejarah sastra Indonesia. Sastra Indonesia ialah sastra berbahasa Indonesia yang sudah berkembang sejak abad ke-20. Sebagaimana tampak penerbitan pers, surat kabar, dan majalah, dan buku, baik dari usaha swasta maupun pemerintah kolonial. Menurut KBBI, sejarah berarti peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi itu adalah fakta. Dengan kata lain, sastra mengkaji data berupa fakta-fakta sastra dengan dua media, yaitu berupa fakta tertulis dan fakta lisan. Sastra adalah karya estetis imajinatif yang sulit untuk didefinisikan secara penuh. Hal ini mengingat perkembangan teori sastra mengikuti perkembangan kreasi sastra yang konversinya selalu berkembang dan berubah. Dari dua komponen definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sejarah sastra adalah sejarah perkembangan sastra yang terdiri atas rangkaian peristiwa dalam periode-periode perkembangan sastra suatu bangsa mulai lahir sampai perkembangan terakhir. Berdasarkan pengertian tersebut, sejarah sastra Indonesia secara khusus adalah studi sastra yang mengungkap rangkaian kejadian-kejadian dalam periode-periode perkembangan kesusastraan Indonesia mulai lahir sampai perkembangan terakhir. Luxemburg dalam pengantar ilmu sastra menjelaskan bahwa sastra ialah ilmu yang membahas periode-periode kesusastraan, aliran-aliran, jenis-jenis, pengarang-pengarang, dan reaksi pembaca. Sedangkan menurut Zulfanur, ZF, dan Sayuti Kurnia, sejarah sastra ialah ilmu yang mempelajari perkembangan sejarah suatu bangsa daerah, kebudayaan, jenis karya sastra, dan lain-lain sejarah sastra. Dengan demikian, merupakan pengetahuan yang mencakup uraian deskriptif tentang fungsi sastra dalam masyarakat, riwayat para sastrawan, riwayat pendidikan sastra, sejarah munculnya genre-genre sastra, kritik, perbandingan, gaya, dan perkembangan kesusastraan. Ayo Mas lanjut. Menurut Umar Yunus membicarakan lahirnya kesusastraan Indonesia modern dalam karangannya yang dimuat dalam majalah Medan Ilmu Pengetahuan 1960. Ia berpendapat bahwa sastra ada sesudah bahasa ada. Sastra 10 baru ada setelah sastra 10 ada.
yang berarti bahwa sastra Indonesia baru ada setelah bahasa Indonesia ada. Katanya, dan karena bahasa Indonesia baru ada tahun 1928 dengan adanya Sumpah Pemuda. Maka Umar Yunus pun berpendapat bahwa sastra Indonesia baru ada sejak 28 Oktober 1928. Umar Yunus membagi sastra Indonesia menjadi beberapa bagian, yaitu A. Pra-Pujangga Baru atau Pra-Angkatan 33 tahun 1928 sampai dengan 1933. B. Pujangga Baru Angkatan 33 tahun 1933 sampai 1945. C. Angkatan 45 dan seterusnya. Ayo Mas lanjut. Terima kasih Mbak Paradila sebagai presenter terakhir. Mungkin itu saja pendapat tentang sejarah sastra dari kelompok 1. Untuk menambah wawasan kita lebih luas lagi, kita membuka sesi pertanyaan. Dan jika ada yang mengusulkan pendapat lebih untuk menambah ilmu kita lebih banyak lagi, silahkan. Untuk pertanyaannya kita batasi hanya 3 pertanyaan. Terima kasih. Pertanyaannya kami tunggu ya. Izin bertanya. Ya, silakan. Apa fungsi sejarah sastra Indonesia? Untuk yang bertanya tadi Mbak Eliananda ya. Iya. Pertanyaannya, apa fungsi sejarah sastra Indonesia? Iya. Baik, jawabannya ditunggu ya. Kita rampung dulu 3 pertanyaan. Terima kasih. Iya. Saya izin bertanya. Ya, silakan. Tadi kan di PPT dijelaskan bahwa kan ada kelainan dengan sastra Melayu lama, yaitu salah satunya adalah poin nomor 4, yaitu kebangsawanan pikiran kontra kebangsawanan darah. Maksudnya itu apa? Terima kasih.
Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Eliananda. Pertanyaannya yaitu, apa fungsi sejarah sastra Indonesia? Sejarah sastra Indonesia sendiri berfungsi untuk menempatkan suatu karya sastra pada eksistensinya sebagai karya yang berpengaruh pada berbagai segi kehidupan manusia. Gimana? Apakah sudah? Terima kasih. Kalau buka bersama. Baik, untuk Mbak Amalia Hapsia, tadi pertanyaannya, bagaimana maksud dari kebangsawanan pikiran kontra kebangsawanan darah? Tempat yang tidak mengertinya di mana, Mbak? Karena ada kebangsawanan pikiran kontra dengan kebangsawanan darah. Jadi bangsawan pikiran itu ada kontranya dengan bangsawan darah itu. Yang tidak mengertinya, apakah tidak mengerti tentang kebangsawanan
Atau bagaimana ya, Mbak? Maksud saya itu apa, kebangsawanan pikiran itu apa, terus sama kebangsawanan darah gitu. Oke. Terus kontranya kenapa gitu maksud saya. Ya kan itu adalah tepat kelainannya. Kelainannya yaitu adalah ada kontra antara kebangsawanan pikiran dan kebangsawanan darah. Itu kelainannya dengan angkatan-angkatan yang lainnya menurut periodisasi Nugroho Nuto Susanto. Untuk yang tadi kebangsawanan pikiran dan kebangsawanan darah, ini kita diskusikan dulu ya, Mbak. Ya. Baik, tadi pertanyaan Mbak siapa ya tadi? Yang bertanya tadi apa fungsi Mbak Amalia. Untuk jawabannya Mbak Amalia, kebangsawanan pikiran merupakan sebuah kode untuk menemui generasi baru dari orang-orang Hindia Belanda yang terdidik secara modern dan ikut serta dalam gerakan menuju kemajuan. Berlawanan dengan istilah kebangsawanan usul yang dikaitkan dengan kebangsawanan yang lama. Apakah ada sanggahan atau bagaimana ya, Mbak? Ya, terima kasih. Sudah bisa saya pahami. Jika ada yang ingin menambahkan, silahkan. Apakah ada yang masih ingin bertanya? Baik, Mas Moderator, izin bertanya. Silahkan. Kan tadi kan sastra Indonesia modern ada angkatan pujangga baru. Nah, siapa saja pelopor pujangga baru? Terima kasih. Baik.
jawabannya kami diskusikan terlebih dahulu. Izin menjawab ya. Pertanyaannya, siapa saja pelopor dari Pujangga Baru? Pada era Pujangga Baru itu, sastrawan besar yang hidup pada periode itu antara lain Ali Hashimi, J.E. Tatengkeng, Salasi, Mosazah, Sultan Takdir, Ali Syahbana, Sanusi Pane, dan Arjimin Pane. Terima kasih. Jika ada sanggahan, silakan. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih kembali. Mungkin dari jawaban kami masih banyak kekurangan. Jika teman-teman memiliki wawasan luas tentang yang kita presentasikan pada hari ini, bisa ditambahkan. Karena pertanyaan sudah 3 dan sudah terjawab semua, jadi presentasi kami untuk kelompok 1 pada hari ini akan kami akhiri. Dari kelompok kami, mohon maaf karena banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.